Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Sekali lagi ya boleh saya tanya ya biar semangat. Apa kabar pagi ini? Luar biasa. Luar biasa ya, haleluya. Karena kita punya Allah yang luar biasa, kita datang harus dengan semangat yang luar biasa. Amin. Haleluya. Apalagi pada pagi hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Yang artinya Tuhan telah memberikan satu jaminan kepastian bagi orang percaya di rumah Bapa. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Untuk itu hanya Dia yang layak kita sanjung dan kita tinggikan. Dialah Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sanjung Dia. Haleluya. Amin. Haleluya. Nama yang luar biasa Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama katakan, sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung Kau Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung. Mari sidang jemaat saya persilahkan untuk Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembahmu Tuhan. Ku sanjung. Mari sanjung Dia. Mari sanjung Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Karena Dia imam besar agung. Haleluya. Hanya Dia satu-satunya yang layak disembah. Haleluya. Tiada yang lain. Haleluya. Kau lebih dari yang lain. Tiada yang lain. Hanya Yesus. Haleluya. Dan ku datang menyembahmu. Mari jemaat saja katakan ku sanjung. Haleluya. Ku sanjung. Imam besar agung. Amin. Yes. Ku sanjung. Kau lebih dari yang lain,
sanjung di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung, Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu sembah Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Imam besar, Raja Agung yang mulia. Kami mau bersyukur Tuhan. Syukur Tuhan, terima kasih karya-Mu Tuhan. Oh haleluya, glory, mari sembah Dia. Raja kita, haleluya. Amin. Mari muliakan Dia, haleluya. Dimuliakan. Amin. Mari kita tinggikan Dia, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Raja, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, yang Allah yang luar biasa. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan, haleluya. Kau Rajaku yang bertata, yang sekali lagi muliakan Dia, dimuliakan, oh haleluya, ditinggikan, amin, amin, amin Tuhan.
Yesus Tuhan, Engkaulah Raja kami Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Yang bertata, yang berkuasa, haleluya, yang berkuasa, Yesus Tuhan, oh Rajaku, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan, amin. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Oh glory, hallelujah. Oh Yesus, hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkaulah Raja kami Tuhan. Kami mau bersyukur. Haleluya. Oh terima kasih. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang dahsyat, haleluya. Engkau yang telah menjadikan kami pemenang Tuhan. Lebih dari pemenang Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya bahwa kehidupan kami tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Kami ada pada pagi hari ini karena semuanya karena kuasa Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Bapa, kami mau bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami Bapa. Layakkan pagi ini Bapa, kami boleh senantiasa meninggikan Tuhan. Biarlah pujian itu menyenangkan hati Tuhan. Dan kami boleh datang dalam perkenanan Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami Tuhan dari awal hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau yang berdaulat atas ibadah ini Tuhan. Dan kami menengking, menolak segala kuasa kegelapan apapun yang ingin mengganggu ibadah kami. Sound system apapun Tuhan yang ingin mengganggu, mengacaukan kami. Yang mengambil damai sejahtera karena konsentrasi kami. Semuanya kami patahkan dalam nama Yesus. Darah Yesus menghancurkan kuasamu iblis. Sebaliknya Tuhan, biarlah roh-Mu yang senantiasa memimpin kami dan darah-Mu yang menjamin, membungkus kami. Haleluya. Di dalam nama Yesus Bapa, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Baik, mari silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali ya. Luar biasa. Kita punya Allah yang luar biasa. Haleluya. Kita mau bersukacita di hari kemenangan ini ya. Kita punya satu-satunya Allah, satu-satunya Raja ya, yang layak memang kita sembah ya, yang namanya itu tersohor, terkemuka di seluruh bumi ya, terkemuka di seluruh pulau-pulau ya, haleluya. Sehingga mari kita akan pujikan Dia, kita tinggikan Dia dengan sorak-sorai, haleluya. Siap Bapak Ibu ya, berikan yang terbaik bagi Tuhan, amin, haleluya. Allah kita dahsyat, haleluya, yes. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Dia, haleluya. Haleluya, kuasanya besar. Haleluya. Dari utara ke selatan, Dari barat sampai ke timur, dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi,
disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. mari saya mengundang Bapak untuk bangkit berdiri. Haleluya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, Kebesarannya diceritakan. Amin. Siapa Dia? Yes, amin. Dialah Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Amin. Dari pulau-pulau, dari lembah-lembah, dari gunung-gunung. Yes, mari kita tinggikan Dia. Allah kita dahsyat. Yes. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. 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 Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Haleluya. Beri kemuliaan ya. Luar biasa bagi Allah kita, luar biasa. Haleluya. Baik ya. Saya minta Bapak Ibu untuk tetap berdiri ya. Sebentar kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, kita sudah ditebus, karyanya luar biasa sampai Tuhan naik ke surga menyediakan tempat bagi kita ya, dan itu semuanya oleh karena korban karya Tuhan, oleh kuasa darah Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini ya dengan sepenuh hati. Haleluya. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh
kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita pujikan dari awal. Saat ku masuk, bersama-sama katakan amin. Mari kita datang ke hadirat Tuhan, bawa persembahan yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Amin. Ke tempat kudus, Berikan pujian yang terbaik. Haleluya. Amin. ku naikkan Sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah layakkan kami, Kau layakkanku, sehingga kami dengan keberanian menghampiri tahta suci-Mu ya Tuhan. melihat Amin. kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pujian Ku naikkan sembahku berikan haleluya bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah. Mari jemaat saja, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kami Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu tidak ternilai Tuhan. Amin. Memulihkan hidupku. Sungguh besar Tuhan. Besar Amin. Anugerah-Mu Tuhan, gak ada tandingannya. Haleluya. selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Saya mengundang hambanya untuk datang ke kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, yang selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau saja yang layak kusembah Tuhan. Engkau saja yang layak kutinggikan. Ajaib perkasalah Engkau Tuhan. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, glory haleluya Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah penolong kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, jika hari ini Kau izinkan kami berhimpun berkumpul bersama-sama memperingati hari kenaikan yang daripada Engkau Tuhan. Izinkan kami untuk boleh bersekutu Tuhan, izinkan kami untuk boleh mendengar, izinkan kami boleh duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan dengan seluruh keberadaan kami Tuhan. Berkaryalah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih pujian sudah kami naikkan Tuhan, dan Engkau telah melawati kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Berkaryalah lebih lanjut Tuhan. Sebentar kami akan duduk diam untuk mendengar sebagian daripada sabda-Mu. Kiranya Tuhan Kau pakai mulut lidah hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Berikan kami roh hikmat, akal budi, wibawa yang daripada Engkau saja Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Hal-hal yang tidak berkenan Tuhan rela kami sisihkan di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah sabda-Mu saja yang kami sampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika ada roh sisa-sisa kekuatan-kekuatan iblis yang masih mengganggu pikiran kami, mengganggu ibadah kami pada pagi hari, kami bersatu hati menengkengnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kenyah dari tempat ini, dari ruangan ini, dari seluruh perangkat yang kami pakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, roh-roh iblis itu sudah pergi dan dari tempat ini. Engkau berkarya, Kau kuduskan kami di tempat ini Tuhan. Rekan-rekan kami yang mengikuti ibadah secara streaming atau Zoom, juga Tuhan berkarya di sana juga Tuhan. Kau lawati mereka di mana Engkau telah melawati kami di tempat ini Tuhan. Anak-anak kami, generasi kami, anak-anak sekolah minggu yang sebentar Tuhan akan duduk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu juga Tuhan. Kau berkati anak-anak sekolah minggu Tuhan. Guru yang mengajar juga Tuhan, Kau berkati Tuhan. Terima kasih, kami butuh Engkau lebih dari hari-hari kemarin. Seperti di saat-saat ini Tuhan. Lawati kami Tuhan, lawati jemaat-Mu, lawati kami semua Tuhan. Terima kasih atas kehadirat-Mu Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan Engkau berhadirat di gereja-gereja lain yang melakukan ibadah yang senada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Salam, selamat pagi. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia yang telah menebus kita, Dia yang rela mati bagi kita, Dia bangkit, dan bahkan Dia yang saat ini terangkat ke sorga, menyiapkan tempat bagi kita semua.
Dia akan menjadi pembela kita. Karena tiba saatnya nanti kalau sudah waktunya, dia akan menyediakan tempat bagi kita semua orang-orang percaya. Semua orang-orang yang diberikan anugerah, yang sudah menerima keselamatan daripada dia. Nanti dia adalah menjadi satu-satunya pembela kita dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih sudah hadir bersama-sama. Jadi kita beribadah pada pagi hari ini di ruangan hall 2 ya. Karena di sebelah juga ada pertemuan. Saya mohon teman-teman ya tetap dalam suasana yang senantiasa diberkati. Karena Tuhan berhadirat di tengah-tengah kita semua. Amin. Jadi kebenaran firman Tuhan, bagaimana tentang kenaikan Isa Al-Masih tercatat di dalam beberapa Alkitab. Baik itu di Kisah Para Rasul ataupun di Lukas. Mungkin Bapak Ibu sudah beberapa kali sudah membaca kejadian bagaimana kok bisa peristiwa kenaikan Tuhan itu sangat luar biasa. Ditulis di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama atau perjanjian yang baru. Firman Tuhan pada pagi hari ini dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus, saya kasih tema diberkati dan diperlengkapi. Seperti tema kita bulan Mei, kedewasaan rohani, Tuhan akan memberikan kita, akan memperlengkapi kita. Kalau kita sudah bertumbuh, hidup benar, dan menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Dan bahkan bukan saja memperlengkapi, dan bahkan minggu lalu saya sudah memaparkan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia bahkan memberkati kita, anak-anak Tuhan, yang melakukan kebenaran firman Tuhan, yang hidup mengandalkan Tuhan, yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Itu firman yang saya sampaikan, sekilas yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada minggu yang lalu. Nah, hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan, kenaikan Isa Al-Masih atau bahasa Inggrisnya Ascension Days. Jadi hari di mana Tuhan kita setelah dia bangkit, dia menampakkan dirinya kepada seluruh murid-murid jemaat selama 40 hari berulang-ulang, dan bahkan Tuhan Yesus, sebentar kita sama-sama baca, bahkan dia mengajar murid-murid setiap hari. Itu sungguh sangat luar biasa. Jadi bagaimana Tuhan tidak hanya menebus kita dari dosa dan kesalahan kita, tapi dia rela berkorban dan menolong kita, mengajar kita, dan bahkan setelah dia terangkat ke sorga, kita sama-sama nanti akan melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus. Jadi besok malam sampai hari Pentakosta, kita selama 10 hari kita akan melakukan ibadah pencurahan Roh Kudus via Zoom meeting nanti. Sama teman-teman nanti akan bergiliran, kita akan dilayani oleh rekan-rekan kita. Jadi saya harapkan juga rekan-rekan sidang jemaat, mari kita manfaatkan waktu yang diberikan Tuhan Yesus. Karena kita tidak mampu tanpa Tuhan. Kita tidak mampu melakukan tanpa kuasa Roh Kudus-Nya di dalam kehidupan kita. Mari kita undang kuasa Roh Kudus-Nya hadir di dalam hati kita, di mana Roh Kudus itu nanti yang akan memimpin, menuntun Bapak Ibu di dalam kehidupan kita mendatang. Jadi mari kita sama-sama akan baca kisah kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang ditulis di dalam Lukas. Pak Teni, dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Bagaimana cerita kebenaran firman Tuhan? Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Kenaikan Yesus. Oke. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Oke. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lanjut ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Oke, saya ulang dalam Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar, itu membawa murid-murid saat itu membawa mereka keluar kota sampai dekat kota Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Luar biasa Tuhan kita, dia tidak berhenti, tidak naik begitu saja ke sorga, namun dia menunjukkan dan bahkan dia memberkati murid-murid saat itu sebelum dia naik ke sorga. Di mana Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Di mana hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia Tuhan yang terangkat ke sorga. Sebelum dia terangkat ke sorga, dia memberkati murid-muridnya. Jadi kenaikan Yesus Kristus adalah peristiwa yang terjadi setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Di mana selama 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Kita memperingati Paskah sudah 40 hari. Kalau kita hitung sampai hari ini. Dan kenaikan Tuhan Yesus pasti jatuh hari Kamis. Tidak ada namanya kenaikan Tuhan Yesus nanti jatuhnya hari Rebo atau hari-hari yang lain. Jatuhnya hari Kamis. Jadi tepat hari ini Kamis itu adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Sorry. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu ditulis di dalam kitab Lukas sama Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari dia menampakkan dirinya. Itu peristiwanya dicatat di dalam Alkitab. Jadi setelah Yesus bangkit dari kematian, pertama-tama apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia menampakkan dirinya. Jadi mari kita lihat sama-sama belajar sejarah. Beberapa peristiwa di Alkitab setelah Yesus bangkit. Kejadian-kejadian beberapa di Alkitab setelah Yesus bangkit. Jadi pertama, Yesus menampakkan dirinya selama 40 hari. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ketiga. Kisah Para Rasul 1 ayat 3. Ya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Setelah penderitaannya selesai. Jadi Tuhan Yesus menampakkan dirinya setelah kebangkitannya kepada murid-muridnya. Setelah penderitaannya selesai, itu ditulis dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Alkitab mencatat tentang hal itu. Setelah dia menampakkan dirinya kepada murid-murid, pada orang-orang saat itu, dia juga menampakkan diri kepada wanita-wanita di dekat makam. Karena yang datang ke makam Tuhan Yesus pada hari ketiga adalah Maria dan perempuan-perempuan yang lain. Jadi Tuhan Yesus sendiri juga menampakkan diri kepada wanita di dekat makam. Mari kita dicatat di dalam Alkitab di dekat makam secara detail di dalam Matius 28 ayat 9. Matius 28 ayat 9.
Matius 28 ayat 9. Ya, Pada waktu itu ya. datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea Terus dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Matius 28. Oh iya. Matius 28 ayat Matius yang 28 ayat 9. ya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, Oke, perikopnya dari Matius 28 adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, di ayat yang 9 berkatalah firman Tuhan, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." salam bagimu, Mereka mendekatinya ya. dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Lanjut, Maka kata Yesus kepada mereka, ya, "Jangan takut, ya. pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Amin. Jadi ini awalnya adalah tentang wanita-wanita di kuburan Yesus ya. Kalau ayat 28 yang pertama, setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Itu jadi wanita-wanita itu datang pertama di kubur Yesus. Maka di ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Jadi peristiwa yang kedua yang dicatat dalam Alkitab bahwa selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya bukan kepada murid-muridnya, juga kepada wanita-wanita pada saat itu. Nah, sekarang kepada murid-muridnya dicatat dalam Yesus juga mendapatkan diri kepada murid-muridnya. Jadi dia menemui murid-muridnya di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 36 sampai 43. Lukas 24 ayat 36. Ya. Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Ya, Yesus menampakkan diri kepada semua muridnya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Ya, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, ya. "Damai sejahtera bagi kamu." Salam yang disampaikan Tuhan Yesus waktu dia hadir di tengah-tengah murid-muridnya adalah damai sejahtera bagi kamu. Lanjut 37. Mereka terkejut dan takut Ya. dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Mereka terkejut karena disangkanya Tuhan Yesus itu hantu pada saat itu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, Oke. "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Ya, ayat 39. Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Ya, Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." terus Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. ayat 41. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, Ya, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" terus Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. oke, terima kasih Pak Denny. Bahkan Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan jelas-jelas dia sudah hadir dan memberikan salam kepada murid-muridnya. Namun murid-murid juga masih belum percaya, heran. Apakah benar Tuhan yang kita sembah, yang selama ini guru yang kita ajak berjalan bersama-sama dan dia sudah disalibkan, benar-benar bangkit. Masih ada keraguan-raguan. Wajar karena murid-murid itu masih ada di dunia saat itu. Walaupun setiap hari dia belajar, diajar tentang kebenaran firman Tuhan, namun hatinya masih belum percaya 100%. Hatinya masih berpikir secara manusia waktu itu.
Demikian juga kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita sudah sering ke gereja, kita sudah sering membaca kebenaran firman Tuhan. Namun karena beratnya tekanan atau tantangan yang sedang kita alami, kita meragukan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita, atau mungkin Tuhan sendiri hadir di depan kita, nampak dia berbicara kepada kita. Karena kita mungkin masih belum percaya 100% kepada Tuhan. Jadi kita masih ragu-ragu, apakah benar ini Tuhan yang ada di depan kita atau tidak. Apakah benar kejadian ini ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi dengan kasih-Nya yang luar biasa, Tuhan menyatakan dirinya. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita dan mengasihi murid-murid saat itu. Sampai dia lihat kalau hantu itu tanda tanpa tulang. Ini ada tulangku. Lihat tangan kananku. Bahkan dia karena masih belum percayanya, orang mesti diyakinkan kamu punya makanan, punya daging enggak untuk dimakan. Dia meyakinkan murid-murid loh saat itu. Yang mana setiap hari dia sudah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana-mana dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tetapi mereka masih percayanya sebatas pengetahuan atau sebatas maunya mereka. Ini luar biasa ya. Jadi kita juga kadang-kadang percayanya pas saat kita ada masalah. Atau kita percaya kepada Tuhan dia luar biasa saat kita ada mujizat. Kalau ada mujizat, oh saya percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau tantangan terjadi setiap hari, kadang-kadang kita, kepercayaan kita setengah-setengah. Namun di sini luar biasa, yang dicatat dalam Alkitab, dia juga menampakkan dirinya kepada murid-murid, kepada wanita di dekat makam, kepada semua orang. Dan bahkan dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang lainnya. Tuhan Yesus bukan saja menampakkan diri kepada murid-murid, kepada wanita Maria, dan kepada semua orang pada saat itu prajurit-prajurit, tapi dia juga menampakkan dirinya kepada lebih dari 500 orang lainnya. Itu dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6. 1 Korintus 15 ayat 6. Ya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara Ia sekaligus. menampakkan diri lebih daripada 500 Saudara sekaligus. saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Kebanyakan dari mereka mungkin masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Oke, berarti beberapa di antaranya juga telah meninggal. Jadi di sini Tuhan Yesus yang kita sembah, yang Bapak Ibu percaya, dan kenapa Bapak Ibu hadir ke gereja setiap hari Minggu itu adalah Allah yang hidup. Dia Allah yang bangkit. Amin. Dia menampakkan diri bukan kepada orang-orang tertentu. Dia menampakkan diri kepada 500-an orang. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bahwa dia bangkit dan hidup. Jadi catatan sejarah dari beberapa hal yang barusan kita pelajari bersama-sama yang dicatat di dalam Alkitab. Jadi keempat Injil, ya, kita kan punya 4 Injil yang ditulis oleh 4 orang yang berbeda-beda. Dan dari 4 penulis ini ternyata hanya satu yang menulis kenaikan Tuhan Yesus. Yang 4 Injil itu Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Matius, Markus, Yohanes, dan Lukas. Yang satu-satunya Injil yang menulis tentang kenaikan Tuhan Yesus adalah Lukas. Dan Lukas itu adalah orang, Dr. Lukas. Dia non-Yahudi. Dia bukan orang Yahudi asli. Dia Dr. Lukas, dia non-Yahudi. Satu-satunya yang menulis kenaikan Tuhan Yesus adalah Dr. Lukas, dia non-Yahudi.
Jadi apa artinya bagi kita? Kita adalah anak-anak Tuhan yang non-Yahudi. Kita adalah anak-anak Tuhan yang non-Yahudi. Tuhan rindu setiap kita agar dipakai menjadi alat perpanjangan tangannya. Tuhan rindu setiap kita menjadi duta-duta Kristus. Tuhan mau memakai setiap kita yang mau. Jadi dasarnya Tuhan mau memakai setiap kita yang mau. Yang sudah percaya dan bertumbuh untuk melebarkan kerajaannya di bumi. Jadi dasarnya setiap orang percaya, dia menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus. Tetapi, apakah kita sungguh-sungguh mau dipakai oleh Tuhan atau tidak? Dasarnya adalah maunya dari kita. Bukan pintar, bukan kepintaran kita. Tapi dasarnya adalah ada keinginan, kerinduan hati, mau dipakai oleh Tuhan, mau melayani. Mau. Jadi bukan pintar. Kalau orang pintar tapi tidak mau, susah. Tapi ada beberapa orang pintar, mereka mau melayani, tapi karena ada motivasi yang lain. Karena memang nggak dipakai oleh Tuhan, ada motivasi yang lain. Jadi mereka akan capek. Jadi terus terang, saya dengan Pak Oswald sama teman-teman pengurus di GPT Bukit Inman Nusa Dua, saya rindu generasi kita ke depan adalah generasi yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya orang non sebelumnya, namun diselamatkan oleh Tuhan. Jadi banyak dari kita yang belum percaya, namun oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan. Di mana kehidupan saya sebelumnya, atau kehidupan kami rekan-rekan pengurus, banyak dosa sebelumnya, banyak bejat. Namun karena oleh anugerah Tuhan kita diselamatkan, kita menerima keselamatan daripada Tuhan Yesus, dan sama-sama kita mau diproses oleh Tuhan. Makanya saya punya pengharapan ke depan, siapapun mereka, kalau dia sudah mempersiapkan dirinya, dia mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan akan perlengkapi. Di mana peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, dia mengarahkan tangannya, dia memberkati murid-murid dan memberkati kita. Demikian juga kita yang hadir pada pagi hari ini, barang siapapun dari kita yang mau dipakai oleh Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memberikan hati kita kepada Tuhan. Kita mohon kuasa Roh Kudusnya turun ke hati kita. Karena kalau Roh Kudus turun, Dia adalah roh yang penolong, yang sanggup menuntun setiap langkah-langkah Bapak Ibu dan kita semua. Yang mau dipakai oleh Tuhan, bukan karena gagah dan kuat kita, namun karena oleh kasih karunia anugerah daripada Tuhan. Jadi karena respon kita orang-orang benar yang takut kepada Tuhan, inilah aku Tuhan, aku mau Engkau pakai. Jadikan aku rumah doa. Kami teringat dengan lagu itu, jadikan aku rumah doamu. Waktu kita buka GPT Bukit Iman di Klub Jimbaran waktu itu. Maka bulan ini terus terang kedewasaan rohani semua kita mengalami proses. Kita sama-sama mau diproses, mau sama-sama mari kita belajar. Kita adalah anak-anak Tuhan yang non-Yahudi. Namun Tuhan mengarahkan matanya, mengarahkan hatinya buat kita semua. Dia tidak melihat kepintaran Bapak Ibu, dia tidak melihat tahta atau kekayaan Bapak Ibu, tapi dia melihat hati kita yang mau dipakai dan diproses oleh Tuhan. Yang mau bertumbuh. Karena untuk tumbuh memang biji itu harus mengalami proses. Mengalami kematian dia baru tumbuh. Jadi yang mau diproses akan diberkati oleh Tuhan. Jadi makna
kenaikan Tuhan Yesus, bahkan selama 40 hari Yesus mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah. Ini saya lupa tadi kelewatan ya. Bahkan dengan kasihnya, waktu dia bangkit, setelah dia menampakkan dirinya, bahkan Tuhan Yesus menampakkan dirinya dan mengajar murid-muridnya tentang kerajaan Allah selama 40 hari. Itu ditulis dalam Kisah Para Rasul, tadi sudah kita baca, 1 ayat 3. Dalam Kisah Rasul 1 ayat 3, yang mana judul perikopnya? Roh Kudus dijanjikan. Roh Kudus Dijanjikan. dijanjikan. Jadi buat kita yang datang pada pagi hari ini, Tuhan menjanjikan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Buat kita semua yang mau dipakai oleh Tuhan untuk alat kerajaannya. Nanti setelah hari ini, seperti saya bilang tadi, besok kita akan sama-sama berdoa, memuji, mohon karunia Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita. Jadi murid-murid setelah kenaikan Tuhan Yesus, dia berkumpul di loteng Yerusalem. Setiap hari dia memecahkan firman, bersekutu, berdoa, dan memohon berkat daripada Tuhan. Jadi apa makna daripada kenaikan Tuhan Yesus buat kita semua saat ini? Saya catat ada 2 makna yang Tuhan Yesus mau dari setiap kehidupan kita. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus buat kita saat ini adalah pertama, agar kita jangan takut dan khawatir diutus menjadi duta-duta Kristus. Amin. Kita yang hidup di dunia saat ini, jangan hidup takut dan khawatir diutus menjadi perpanjangan Tuhan untuk melanjutkan karya-karyanya. Menjadi duta-duta Kristus. Mari kita baca dalam Lukas 24 ayat 50. Firman-Nya berkata apa Pak Teni? Lukas 24 ayat 50. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati murid-murid saat itu. Jadi sebelum dia terangkat tersuga, dia mengingatkan kita agar kita jangan takut dan khawatir diutus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Yesus tidak akan meninggalkan kita dan terus akan senantiasa menyertai kita. Dia Allah yang senantiasa bersama kita. Jangan kita khawatir. Jadi makna kenaikan Tuhan Yesus mengingatkan agar kita jangan takut dan khawatir menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Ditegaskan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita di dalam Matius 28 ayat 20. Mungkin minta tolong Pak Denny. Matius 28 ayat 20. Ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Oke, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Jadi kita yang hidup saat-saat ini kalau mau dipakai oleh Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Ataupun kita yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus di dalam hidup kita, jangan kita khawatir, jangan kita takut. Karena Tuhan selalu senantiasa menyertai kita. Janganlah takut, janganlah khawatir. Jangan cemas. Dia Allah yang kita sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Jadi firman-Nya kalau di Yesaya juga ditulis, Yesaya 41 ayat 10, agar kita jangan takut, agar kita jangan khawatir. Siapa yang bisa bantu atau Pak Teni dapat Silakan Pak. Yesaya 41 ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. sebab
aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. yang membawa Kemenangan. kemenangan. Bapak Ibu, saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus sudah menyatakan dirinya, dia menampakkan diri kepada kita, kepada murid-murid, kepada wanita saat itu selama 40 hari. Mungkin saat-saat ini kita tidak melihat secara fisik Tuhan Yesus Kristus, tapi kita merasakan kasih-Nya, hadirat-Nya. Contohnya bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup kita adalah ada damai sejahtera. Jadi berkat yang paling penting yang kita rasakan saat ini adalah kalau kita hadir ada Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, berarti kita ada damai sejahtera. Dia Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi untuk apa lagi kita sangsi, takut, khawatir. Permasalahan boleh ada. Tetapi Tuhan menolong kita, Dia memberikan kemampuan buat kita untuk menghadapi permasalahan itu. Jangan pernah berdoa agar kita masalah itu hilang. Karena masalah itu akan sudah terjadi. Belum tentu tantangan itu terjadi sebelum kita berdoa. Umumnya kita akan lebih tekun berdoa karena tantangan itu sudah terjadi. Permasalahan itu sudah terjadi. Tetapi Tuhan berkata, aku akan senantiasa menolong engkau. Aku akan senantiasa menyertai engkau. Aku akan memberikan kekuatan kepada engkau untuk melewati permasalahan-permasalahan yang sedang kamu hadapi. Yang sedang kita hadapi. Jadi berdoalah minta tolong kepada Tuhan. Mampukan kami, mampukan saya, mampukan kami untuk melewati permasalahan yang sedang kami hadapi saat ini. Tantangan terjadi, ada maksud Tuhan agar kita semakin dewasa, semakin bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bergantung kepada kekuatan kita sendiri, kita tidak bergantung kepada pengharapan-pengharapan manusia yang sifatnya sementara. Atau kekayaan, atau harta, atau tahta, itu sifatnya sementara. Tapi kalau kita sedang diperhadapkan dengan masalah, mari kita belajar. Tuhan memberikan kekuatan agar kita dimampukan bisa melewati permasalahan-permasalahan itu. Kalau kita sedang dalam permasalahan, bertekunlah menghadap Tuhan. Bahkan firman-Nya mengajarkan agar senantiasa kita juga cuma tidak berhenti bertekun dalam doa, tapi kita juga berpuasa, menahan diri. Maksudnya berpuasa bukan menyenangkan Tuhan, namun di satu sisi menetralkan diri kita agar kita bisa mengerti rencana Tuhan. Agar ego kita itu hilang dari kehidupan kita. Puasa itu bukan masalah agar Tuhan senang. Memang pada akhirnya Dia akan melihat hati kita. Tapi puasa itu adalah mengengkang diri kita sendiri, ego kita sendiri. Jadi kalau permasalahan yang kita hadapi begitu sungguh sangat luar biasa besar, mari kita datang lebih sering, tunduk sujud berdoa kepada Tuhan, bahkan dengan puasa. Tuhan pasti akan menolong kita. Itu makna pertama. Kenapa kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Agar kita tidak takut dan khawatir ataupun cemas. Nah sekarang makna yang kedua, agar kita tetap memiliki kebahagiaan dan semangat di dalam melayani. Jadi kita datang beribadah, kita mengikut Tuhan, kerinduan kita itu ada damai sejahtera, ada sukacita, amin. Kita diberkati dan kita jangan berhenti setelah kita ada damai sejahtera, ada sukacita, kita diberkati, jangan berhenti sampai diberkati, tapi kita belajar untuk
membagikan berkat itu kepada orang lain. Kalau orang ada damai sejahtera, sukacita, tutur katanya menjadi berkat. Senyumnya itu betul-betul tulus, kelihatan. Jadi kalau kita ngomong servis, kita melakukannya dengan tulus. Jadi kedua, agar kita tetap memiliki kebahagiaan dan semangat dalam melayani. Itu makna kenaikan daripada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus akan mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menolong kita di tengah-tengah masa yang sulit. Itu Tuhan sendiri yang menjanji. Dalam Yohanes 14 ayat 16, Yohanes 14 ayat 16 ya, atau Yohanes 16? Yohanes 14 ayat 16. Oke, Yohanes 14 ayat 16 firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi di dalam Yohanes dicatat di sini 14 ayat 16, Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak membiarkan kita yatim piatu. Waktu Dia bangkit dan naik ke sorga, Dia tidak membiarkan kita yatim piatu. Tapi Dia memberikan Roh-Nya yang kudus yang akan menuntun dan menolong setiap Bapak Ibu. Jadi patut diingat, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus setelah kebangkitannya menunjukkan kita punya pengharapan. Amin. Dengan kenaikan Tuhan Yesus, kita punya pengharapan. Kita yang masih hidup di dunia ini saat ini, kita masih punya harapan bahwa hari depan atau sepulangnya dari gereja, kita ada harapan yang baru. Mungkin nanti setelah keluar dari gereja, ada orang yang buka jalan buat aku. Mungkin saya diterima bekerja di suatu tempat. Atau mungkin nanti pasangan hidupku berubah. Karena aku sudah belajar taat, tunduk kepada Tuhan, menyerahkan segala permasalahannya kepada Tuhan. Atau teman-teman yang lain mungkin akan berubah hatinya. Karena Roh Kudus itu bekerja dalam setiap kehidupan Bapak Ibu. Jadi kebenaran firman Tuhan yang sama-sama kita pelajari saat ini adalah bukan tentang orang lain, namun tentang diri kita. Mari kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus dan mari kita membuka diri kita, jangan kita khawatir. Mari kita lakukannya dengan senang hati, dengan bersungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Agar kita tetap senantiasa melayani dengan penuh kebahagiaan. Karena patut diingat, dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus kita punya pengharapan. Yang kedua, Dia Allah yang hidup. Allah yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus itu adalah yang hidup. Dan yang terakhir, Dia Allah yang maha hadir. Omnipresent. Maha hadir dimanapun Dia ada. Tidak ada tanpa kehadiran Tuhan. Mari serahkan seluruh kehidupan kita, belajar, tunduk taat hanya kepada Dia. Tuhan mau memakai kepada setiap kita yang mau, bukan yang pintar, bukan yang penguasa. Tapi Tuhan mau memakai setiap kita yang mau dipakai oleh Tuhan.
Jadilah duta-duta dan saksi-saksi Kristus di dalam perkataan, perbuatan. Dalam Matius 5 ayat 5 saya bacakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadilah duta-duta saksi-saksi Kristus. Karena kita yang masih hidup, masih diberi kesempatan kepada Tuhan untuk bertobat pertama. Yang kedua, kita masih diberi kesempatan untuk bekerja bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain untuk mengabarkan Injil keselamatan daripada Yesus Kristus. Kita menjadi duta-duta Kristus. Duta-dutanya tidak usah jauh-jauh, melalui perkataan dan perbuatan kita. Di orang lain tidak perlu dikasih tahu bahwa Bapak Ibu, oh saya orang Kristen kok. Tapi kalau perkataan perbuatan kita sungguh-sungguh sudah dewasa, sudah berubah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi terang Kristus itu terpancar dari perbuatan dan perkataan kita. Secara tidak langsung orang akan menilai, oh ibu orang Kristen ya. Kalau orang Kristen tutur katanya baik, ada damai sejahtera, tidak suka berkata kasar, tidak suka menjelek-jelekan orang lain, menjadi berkat di dalam kehidupan sekup, dari kehidupan sekup yang paling terkecil dari dalam kehidupan suami istri. Jadi kalau kehidupan suami istri menjadi seorang suami yang mengasihi istri, demikian juga istri menghormati suami, rela berkorban, bukan menuntut. Kita sebagai orang tua juga bangga kita menjadi teladan buat anak-anak kita. Mari kita menjadi duta-duta Kristus dimanapun kita ada. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang saya bagikan bahwa makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus bahwa Dia Allah yang hidup. Dia mau memakai setiap kita siapapun yang mau dipakai duta-duta Kristus baik dalam perkataan dan perbuatan. Saya minta tim musik sama semua singer kita sama-sama akan berdoa dan menikmati perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Jadi biarlah keselamatan itu tidak berhenti pada diri kita sendiri. Saya ada beberapa teman yang menjadi penginjil, bahkan mereka membawa jiwa-jiwa baru ke tempat kita. Itu adalah tugas kita, bukan tugas hamba Tuhan, bukan tugas pendeta saja, itu tugas kita semua. Bagaimana kalau mau dipakai oleh Tuhan kalau kita sendiri masih belum berubah? Atau bisa mengabarkan Injil namun kita sendiri tidak mau dipakai oleh Tuhan? Mari kita belajar koreksi pada pagi hari ini sama-sama. Mari kita taat tunduk kepada Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup, Dia telah bangkit. Dan bahkan Dia terangkat ke sorga, Dia akan memberkati kita pada saat ini. Mari kita naikkan pujian oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Oh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Oleh kuasa darahmu saya minta semua sidang jemaat mari sama-sama berdiri. Dan hamba-hambanya yang akan melayani dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kekudusanmu melingkupiku, kasihmu Haleluya. mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerahmu, kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darahmu. Haleluya. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kebenaran firman-Mu sudah kami sampaikan. Tiba saatnya sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami mohon urapan yang daripada Engkau turun ke atas kami Tuhan. Engkau Allah yang hidup dan bahkan bangkit Tuhan. Engkau telah menyaksikan dan menambahkan diri kepada semua orang-orang Tuhan. Demikian juga pada kami pada pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir bersama-sama kami Tuhan. Kami mohon urapan yang daripada Engkau Tuhan turun ke atas kami. Layakkan kami bersama seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ampunilah kami dari segala dosa, kesalahan dan permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Karena seringkali kami mengeraskan hati kami Tuhan. Karena seringkali kami merasa mampu Tuhan. Seringkali kami Tuhan hidup tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Ampunilah kami Tuhan, layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan.
menerima tubuh dan darah Kristus. hidupku Mungkin ada yang kelewatan. menjadi ciptaan yang baru. Kalau sudah ada, mari sama-sama. Oleh kuasa Kita sama-sama dekat dengan keluarga-keluarga. oleh kuasa. Mari kita cari keluarga kita yang terdekat, anak-anak kita, istri, suami kita, sama-sama kita akan menikmati tubuh dan darah Kristus. Haleluya, Yesus. Glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Saya memberikan kesempatan pada pagi hari ini sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus. Mari kita belajar tunduk dan taat hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi siapapun yang hadir pagi hari ini, mari serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jika ada sesuatu hal yang masih belum dibereskan dalam hidup kita, kita minta ampun, kita minta maaf kepada Tuhan. Mohon pengampunan yang daripada Tuhan Kristus agar membereskan setiap hati kita, sehingga hosti dan anggur yang kita terima itu bukan menjadi kutuk, namun di dalam anggur dan hosti ini ada kuasa. Mereka yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Mari sama-sama kita menundukkan diri, membereskan hidup kita kepada Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di sorga, inilah kami Tuhan. Kami memegang tangan istri kami memegang tangan suami kami memegang tangan anak-anak kami Tuhan. Dari mulut lidah hamba-Mu Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada-Mu Tuhan. Jika ada tutur kata perkataan kami yang membuat pasangan kami, anak-anak kami tersinggung Tuhan. Kekerasan hati kami membuat Engkau Tuhan, hidup kami berdosa. Kami mohon pengampunan yang daripada Engkau Tuhan. Bereskan setiap motivasi kami yang tidak benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah roti dan anggur yang akan terima ini Tuhan. Jadi jalan keubahan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat hosti itu lebih tinggi dari tangan kita. Semua kita sudah sama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita melakukan perjamuan kudus karena hal ini memang diperintahkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Paulus juga mengingatkan kita mengenai perjamuan kudus. Saya akan bacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23, firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu roti perjamuan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti perjamuan melambangkan tubuh Yesus yang dihancurkan dalam aniaya salib. Apakah kita percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita pindahkan cawan anggur perjamuan itu ke sebelah tangan kanan kita. Kita angkat lebih tinggi daripada kepala kita. Tangan kiri kita taruh di dada. Atau
Kita taruh di mana bagian yang sakit yang Bapak Ibu sedang rasakan pada pagi hari ini. Karena kuasa Roh Kudus, karena kuasa Tuhan Yesus Kristus akan bekerja berkaya. Saya bacakan demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur perjamuan melambangkan darah Yesus yang tercurah untuk menebus dosa manusia. Apakah kita sungguh-sungguh percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah darah Kristus? Mari kita minum dengan percaya. Dalam nama Tuhan Yesus. Glory, haleluya. Mari kita sama-sama buka mulut kita mengucap syukur kepada Tuhan karena oleh kasih anugerahnya kita masih diberi kesempatan. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, mari kita angkat kedua belah tangan kita mengucap syukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita mohon belas kasihan yang daripada Dia. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, Yesus, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, glory, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh haleluya, glory, haleluya, terima kasih Tuhan. Oh glory, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita pujikan, naikkan sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Kekumu ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu, haleluya, mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Aku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir